Halo, halo guys. Jadi ini Amazon baru aja ngerilis banyak banget trailer nih buat upcoming show-nya dia. Dan salah satu yang trailer yang menarik perhatian gua dan Ojan ya di sini ya. Nah, ini ada trailer untuk yang udah lama sih diumumin tapi akhirnya kita ada tampilan pertama yaitu untuk TV show Fallout yang baru nih. Ya, jadi bagi yang nggak familiar, Fallout itu ini acaranya didasarin dari seri video game dengan judul yang sama ya, yang gua sendiri sih secara kebetulan ngefans sih beberapa gamenya ya. Gue bukan fans berat, kayak gue nggak main Fallout 76, cuma gue main 3, 4, sama New Vegas ya. Kalau lo gimana yang kayak Fallout main yang mana aja? Kalau gue sih Fallout main yang gue bener-bener sampai tamat itu Fallout 3 ya. Kalau yang gue cuma main dikit sih yang Fallout 2 sempat gue main sedikit. Terus yang New Vegas sama 4 sih gue sempat main. Dan ya yang gue cukup memorable sih Fallout 3 sih karena gue sampai main berapa kali gitu. Hmm. Ya gue 3 sama 4 gue tamat. New Vegas gue nggak tamat, tapi bukan karena gue nggak suka, tapi karena dulu gue entah kenapa inget ada bug yang tiap kali gue nambah save, entah kenapa game gue jadi makin slow gitu loh loadingnya. Kayak gue sih belakang baca di forum katanya sih akhirnya udah dibetulin, cuma waktu itu kayak gue jadi kesel banget karena tiap kali masuk gedung loadingnya tuh kayak bisa sampai 5 menit gitu loh. Iya. Ya kayak, tapi sih overall gue sih suka kayak Fallout tuh apa sih, game yang apa, konsepnya unik ya. Jadi kayak ada post apokaliptik, jadi kayak dunianya nih udah bener-bener abis apokalips, yang abis ada perang nuklir gitu ya. Dan ceritanya sih tentang kayak kehidupan abis jatuhnya perang nuklir itu, kayak gimana nih sisanya di apa, tanah tandus yang udah kayak kena bom sama radiasi gitu loh. Dan Bahasanya main game Journey in Solitude. iya, tapi kayak beda banget dengan, ya mungkin kalau tahun ini yang baru keluar kan adaptasi video game The Last of Us gitu ya. Kalau The Last of Us kan ya zombie apocalypse cenderung agak serius ya. Kalau Fallout tuh gue senangnya ada sedikit humornya gitu sih, ada kayak satirnya gitu dikit. Dari ininya aja kan, dari ya kalau yang ingat kan Special yang status yang kita itu aja kan tampilannya Iya, kan kartunis bang, ya kartun gitu kan, walaupun ya penggambarannya kayak lo kalau misalnya endurance atau apanya tinggi lo tangannya putus nanti bisa numbuh lagi sendiri, iya, dan itu dengan wajah tersenyum tangannya putus kelihatan tulangnya gitu terus tiba-tiba tangannya keluar apa, tangannya tumbuh lagi. iya. Dan yang menarik tapi kayak kalau lu bikin apa sih karakter yang zero intelligence, biasanya lu jadi karakter Wah lu gila, bisa itu dialognya unggah-bunggah kocak-kocak deh. banget anjir. Ya, jadi sih ini yang mungkin sih menarik gue sih, kayak gue sih nggak tahu sih ini secara TV show-nya nanti ngarahnya gimana, tapi yang mau kita bahas, tapi itu yang menurut gue kayak yang ngebedain Fallout dari post apocalypse lain gitu ya, kayak dia ada humornya gitu dikit. Jadi ya mungkin hari ini yang agak bisa sedikit interesting ya, coba kita mau nge-breakdown dulu apa aja sih informasi yang kita lihat nih di Fallout ini, dan bagaimana sih impression awal kita nih untuk ke trailer ini sekarang. Gue perlu note juga, selain trailer, Amazon dan Bethesda tuh juga ngerilis wawancara ke beberapa outlet berbeda ya, yang ngasih informasi tambahan juga nih mengenai ini acara. Salah satu informasi yang mereka confirm itu kalau seri ini tuh punya cerita original dan nggak adaptasi cerita spesifik dari game-game yang sebelumnya. Bethesda tapi juga konfirmasi bahwa cerita ini tetap canon dan masuk ke timeline Fallout. Spesifiknya itu di tahun 2296, yang berarti ini kejadiannya tuh berlangsung 9 tahun setelah Fallout 4. Mereka juga confirm bahwa acaranya tuh bertempat di Los Angeles, California, lokasi sama dengan game pertamanya Fallout. Ini lumayan menarik soalnya California itu lokasi yang udah lama nggak kelihatan di franchise. Karena beberapa game yang terakhir tuh cenderung bertempatan di pesisir timur Amerika kayak Washington DC sama Boston. Trailernya dibuka dengan protagonis bernama Lucy yang dimainin sama Ella Purnell. Seperti tradisi franchise, Lucy itu Vault Dweller. Jadi di dunia Fallout tuh ada yang namanya Vault. Ini bunker-bunker bawah tanah yang dibuat sebelum perang untuk jadi tempat persembunyian dari serangan nuklir.
Nah, ketika bom atom jatuh, mayoritas dari penghuni Vault nih pada mengunci diri di dalam dan selama banyak generasi mereka tuh biasanya menjalani hidup mereka full di bawah tanah. Nah, dari trailer kita lihat tuh Lucy berasal dari Vault 33 yang sebelumnya belum pernah muncul di franchise. Di adegan lain di trailer, kita tapi lihat bahwa Vault ini sedang mengalami semacam kerusuhan. Kejadian ini sepertinya yang ngedorong Lucy untuk ninggalin Vault dan keluar ke permukaan. Ya, di sini kita kemudian bisa ngelihat kondisi wasteland yang tadinya adalah kota Los Angeles, termasuk dengan beberapa monster ikonik seperti Red Roach dan Yogoi, dan juga ada pemandangan-pemandangan dari sisa Los Angeles kayak Santa Monica Pier gitu. Trailer juga nunjukin beberapa faksi dan karakter yang kelihatannya bakal punya peran penting di ceritanya. Pertama ada karakter Will Zig dimainin sama Michael Emerson di sini yang sepertinya adalah orang pertama yang ditemui Lucy setelah dia keluar dari Vault. Selain itu kita juga lihat beberapa karakter dari Brotherhood of Steel, salah satu faksi terkuat di Fallout. Mereka ini grup yang lahir dari sisa militer pemerintah Amerika Lama. Misi utamanya adalah untuk ngamanin teknologi-teknologi dari zaman sebelum perang agar dapat ngebangun kembali peradaban. Mereka tuh bukan grup yang jahat, tapi juga nggak full baik, karena anggota Brotherhood tuh terkadang bakal ngabain orang-orang sipil demi memenuhi misi utama mereka. Berikut ada Overseer Vault bermata satu yang dimainin sama Chris Parnell. Adegan ini sepertinya bertempatan di Vault yang berbeda, karena wawancara Amazon itu confirm bahwa Overseer dari Vault 33 itu ayahnya Lucy sendiri, yang juga secara singkat kita bisa lihat di trailer. Jadi ini sepertinya adalah Vault lain yang dikunjungin dia setelah muncul ke permukaan. Karakter terakhir yang sepertinya punya peran penting tuh Ghoul ini. Jadi Ghoul tuh di dunia Fallout itu manusia yang mutasi karena radiasi dari bom. Mereka masuk ke dua kategori, kelompok yang masih memiliki akal sehat dan juga Ghoul yang jadi gila sehingga berperilakunya mirip zombie. Karakter ini kayaknya masuk ke grup yang pertama dan juga sepertinya ini juga adalah Cowboy sama yang muncul belakangan di trailer. Adegan ini sepertinya flashback masa lalu karena kita bisa ngeliat momen saat bom atom itu jatuh mengenai kota Los Angeles. Ini nggak aneh karena salah satu efek samping mutasi ghoul umumnya itu umur yang sangat panjang dan di game pun tuh ada banyak ghoul yang sudah hidup dari zaman sebelum perang. Ya, jadi itu sih mungkin informasi yang bisa kita dapat ya kalau yang kita lihat dari trailernya sejauh ini sih. Kalau gue lihat sih emang lebih banyak sejauh ini sih lebih kayak dari setting lokasi dan ya beberapa detail karakter-karakter utamanya ya. Tapi untuk plot sama story sih masih agak light ya kalau gue lihat di sini gitu. Cuma sih kita baru digambarin dunianya ya, penggambaran dunianya. Kayak belum terlalu. Tapi gue mungkin mau nanya impression lo dulu sih ya Jan, kayak pendapat lo gimana nih dari yang paling gak yang udah kita lihat ini, apa ini sesuatu yang menurut lo positif atau itu, dan ya mungkin gue juga pengen nanya lo kayak Fallout ini apa ada potensi ya sebagai TV series diadaptasi jadi sebagai game yang diadaptasi jadi TV series gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue jujur setelah kan waktu pas berapa hari sebelumnya itu kan udah ada ini ya bocoran soal ini ya setnya Fallout ini kan Fallout TV series. Waktu pas di Fallout TV series tuh gue 30-70 lah. 30 bakal bagus, 70 pasti nggak ini karena gue udah pesimis lah gitu kan. Cuman dengan setnya sekarang gue 50-50 malah. Tinggal masalah story. Karena ya gue jujur aja untuk story-nya kayak tadi kan gue bilang kan ini kan Journey in Solitude gitu loh, Journey in Solitude. Dan buat gue sih karena Fallout itu tipe waktu pas gue mainin itu tipe ceritanya ya lo nggak tahu ceritanya kalau lo nggak nyari gitu kan. Jadi ya lo bisa aja miss ceritanya lo ini karena pokoknya emang harus eksplorasi lah gitu intinya. Nah nggak ada bukan yang tipenya yang kayak game-game yang story-nya inline yang satu garis gitu loh kayak RPG. Nah jadi gue agak-agak gimana ya, gue masalahnya kayak mungkin karena akhir-akhir ini gue selalu liatnya beberapa story baik TV series maupun
movie gitu, apalagi yang paling gampang movie Marvel lah gitu. Itu kan skripnya kan ya bisa dibilang amburadul lah ya. Jadi ya gue nggak tahu lah, kok mungkin yang kualitas sekarang skrip itu lagi drop, atau gue lagi apa saya ketemunya yang emang skripnya drop gitu. Jadi gue agak pesimis sih. Cuman kalau misalnya gue ngeliat settingnya gitu kan, kayak paling gampang gue ngeliat yang kayak waktu pas di trailer awal kan ada di koridornya gitu kan, itu setnya oke sih, sama ya kostumnya juga oke. Sama apa, ada yang Brotherhood apa, gue lupa nih, gue jadi Brotherhood of Steel. Iya, Brotherhood of Steel itu ditongolin, ada Vertibird-nya juga kan, Vertibird-nya ditongolin terus. Dan armornya itu apa ya, gue bilang sih pas, nggak yang bulky gede banget gitu, tapi yang nggak kecil yang kayak armor biasa gitu. Jadi kayak gue ngeliatnya sih pas ya, itu untuk yang sementara ini, walaupun ya kelihatan agak-agak ngengkleng gitu, gimana sih, kayak agak ringkih goyang-goyang gitu. Enggak, ya wajar lah, namanya juga set gitu kan. Cuman masih kelihatan pas lah gitu. Iya, sama sih itu gue. Kalau dari gue. Kalau dari lo gimana? Sama sih, gue tuh ini acara yang bener-bener gue 50-50 semua sih buat semuanya. Karena satu, gue sih selalu kayak sejak gue main I think sekitar Fallout 3, gue selalu mikirnya sih kayak ini dunianya keren sih kalau dijadiin TV series dunia Fallout. Maksud gue gitu loh, yang bisa jadi kayak episode apa sih, acara episodik yang, karena banyak emang kalau lo main Fallout tuh banyak quest yang keren gitu loh. Lo ada quest yang kalau di Fallout 3 ada quest yang bener-bener lo kayak ke kota yang bekas kapal perang yang udah kandas sekarang jadi kayak kota baru di Washington. Terus lo ada kayak masuk ke sana, lo ada ketemu kayak android yang mau operasi plastik karena dia lagi dikejar sama orang-orang yang apa mau nangkep dia gitu loh. Kayak ada banyak quest-quest menarik yang buat storyline gitu. Cuma setuju sama lo sih, kayak apa, ini bukan beda kayak tadi gue bilang Last of Us gitu ya. Kalau Last of Us kan lo ada cerita linear gitu kan ya. Ya kalau sementara kalau Fallout tuh lo ya ceritanya lebih terbuka ya, karena namanya RPG Barat ya. Kalau lo tau RPG Barat tuh kayak lebih freedom of choice gitu ya. Lo mau pilih cerita lo gimana. Jadi emang ini semuanya tergantung ke produser sama writer sih. Kayak di satu sisi ya mereka jadi bisa lebih bebas gitu loh, nggak kekekang sama ceritanya video game gitu loh. Cuma di sisi lain ya mungkin bebasnya itu kadang bisa jadi terlalu ngaco atau enggak, itu gue nggak terlalu bebas malah jadi terlalu bebas gitu loh. Yang dan ini sih yang kalau buat gue sih yang rada paling nggak masih agak ngasih harapan ya, kayak dari Bethesda ini kan ngumumin ada wawancara ya, dan ini dibilang nih ceritanya canon gitu ya, ceritanya masuk ke apa di timelinenya Fallout. Jadi dia tuh kayak kerjasama dengan Bethesda yang perusahaan yang bikin Fallout-nya, pengen coba seakurat dengan lore-nya gitu. Yang paling nggak itu gue appreciate dibanding kayak gue nggak tahu lo nonton, tapi awal tahun ini ada acara TV Halo. Lo tau kan Halo yang apa FPS zaman dulu gitu loh, apa? Halo Master Chief. Ya, Halo Master Chief. Kemarin kan dibikin acara, nah itu gue nggak suka banget karena acaranya nggak tahu filmmakernya yang malas, kayak dibilang nggak ini alternate universe, jadi ceritanya total nggak ngikutin video game. Tapi jadi gue tertarik yang nonton ini apa gitu loh, kayak nggak nyambung sama sekali dengan dunia video game. Ini paling nggak karena masih canon, ya gue masih tertarik di situ sih yang tuh. Ya, tapi terus kedua tapi kenapa gue masih 50-50 ini studionya juga, karena Amazon tuh bener-bener istilahnya Amazon Studio tuh studio yang bener-bener 50-50 banget ya. Karena di satu sisi dia produksi The Boys. The Boys kalau buat gue sih tadi kayak, kalau menurut lo sekarang MCU emang jadi kacau ya, superhero agak turun. The Boys tuh gue bisa bilang itu acara superhero satu-satunya yang menurut gue sekarang the best deh. Karena semua pada bilang The Boys tuh MCU killer lah. Ya, MCU bener-bener kayak apa? Kalau untuk MCU tuh yang menurut gue yang paling original sekarang, yang paling konsisten tuh The Boys itu dari Amazon. Tapi di sisi lain ini juga studio yang bikin
Ring of Power yang prequelnya Lord of the Ring. Iya. Yang benar-benar itu gue abis satu episode gue drop karena sumpah boring banget. Jadi ya ini benar-benar studio yang 50-50 buat gue sih. Kayak Studio yang hit or miss ya. Yang lebih lucu lagi showrunner-nya nih, siapa yang bikin sekarang nih? Jonathan Nolan. Jonathan Nolan ini gue juga agak mix karena Jonathan Nolan ya ini adiknya dari Chris Nolan yang bikin Oppenheimer tahun ini. Ya. Jadi adanya, dan dia sih asli kayak kerja bareng dengan Chris ya. Kalau nggak salah dia nulis yang dulu buat Memento sama gue lupa Dark Knight yang mana gitu. Ada dia nulis di situ. Abis itu tapi dia bikin acara namanya Westworld. Gue nggak tahu lu pernah nonton. Pernah denger sih gue. Pokoknya acara buat HBO. Nah Westworld tuh gue acara yang bener-bener mix juga. Karena gue bisa bilang Westworld season 1 jujur itu salah satu acara yang gue paling favorit. Season 1 tuh acara sci-fi yang menurut gue saingan dengan Black Mirror atau yang lain tuh season 1 Westworld tuh gue bilang oh the best banget. Tapi season 2 ke belakang ya itu turun kualitasnya tuh drastis. Jadi Jonathan Nolan tuh gue kayak selalu mix juga dengan karya dia karena kalau dia lagi ngetop menurut gue top Markov banget itu kualitasnya. Cuma begitu kalau lagi drop oh my god itu boringnya bisa bener-bener bikin gue tidur gitu loh. Jadi gue tuh bener-bener 50-50 banget sih dengan nih acara kayak ya paling nggak kalau gue sih untuk kayak setting apa ini setuju tapi ya story-nya itu yang gue masih agak tanda tanya besar ya karena itu yang menurut gue yang bakal make or break di sini banget sih terutama satu sih kalau menurut gue nggak tahu lo tapi Fallout yang tadi gue bilang humor tuh yang ada Fallout tuh kan ada humornya gitu ya. Iya. Nah itu yang gue masih agak penasaran bisa nggak karena bahkan satirnya dapet ya. Iya, karena bahkan di game Fallout pun tuh kayak kualitas dari satirnya tuh naik turun deh menurut gua kayak apa? Iya. New Vegas tuh menurut gua yang satirnya paling bagus, Fallout 3 lumayan. Tapi Fallout 4 menurut gua agak kayak kemis gitu loh. Kayak bahkan di gamenya sendiri tuh kadang nulis satirnya tuh kayak nulis satir tuh kan nggak gampang gitu ya. Lo kayak mesti ada kayak self aware sendiri dan humornya Fallout tuh kayak spesifik banget kan intinya tuh kayak apa sih? Kayak ngejekin era Amerika tahun era Cold War gitu ya, era perang dingin yang beberapa ada panik komunis tinggi yang ke Soviet, ada risiko perang nuklir. Tapi kalau lihat video propagandanya tuh kayak lu kalau pernah lihat video propaganda Amerika Jawa itu kayak bagaimana kalau ada bom atom yang menyerang, ya harusnya lu kan panik ya, bom atom itu bisa ngehancurin kota dalam sesaat. Nggak usah takut sembunyi di bawah meja kayak itu kayak logika lo nggak masuk gitu kan tapi kayak ngomongnya masih pakai nada yang upbeat gitu loh. Nah Fallout tuh kayak menurut gue tuh kayak agak ngetawain propaganda Amerika yang tua gitu loh dan itu nggak banyak penulis menurut gue yang kayak bisa nulis kayak satir gitu ya gue dan kalau Nolan sih menurut gue dia lebih kayak apa sih kalau yang nulis ya modelnya. Ya serius sih kayak Nah gue nggak tahu ini kalau buat satirnya di sini dia bisa dapat nggak gitu. Ya anyway itu sih tapi baru pendapat kita doang ya. Gue ngarep sih nanti dapat informasi banyak kalau udah trailer full karena ini inget ini masih teaser jadi informasinya masih minim ya. Jadi nanti kalau trailernya full ya gue pasti bakal perhatiin lagi dan tentu nanti kalau acaranya keluar di bulan April ya tahun depan. Ya, gue masih coba perhatiin lah. Paling nggak ada alasan gue buat nonton Prime subscription kembali selain untuk The Boys. Bajakan aja. Gue nggak mendukung kejahatan di sini. Tapi ya, silahkan pikirkan sendiri di situ. Aduh. Harus dukung jangan kasihan Jeff Bezos. Udah kehilangan. Bodo amat. Udah kehilangan. Kenapa? Dia ini ya perlu duit buat ini ya tanam rambut ya. Kagak, dia kehilangan 50% duitnya gara-gara cerai sih. Bukan gara-gara apa-apa. Udah. Perceraian termahal di sejarah. Iya. Investasi ya. Istrinya investasi ya. Iya gila. Langsung istrinya masuk salah satu wanita terkaya di dunia loh. Makanya. Oke, ya tapi anyway itu sih dari kita. Pendapat lo gimana nih buat Fallout TV series? Apa lo seseorang yang
dulu pernah main game Fallout atau mungkin ini pertama kali lo denger, dan kalau lo baru nggak pernah tahu video game Fallout, menurut lo gimana nih? Acaranya bagus nggak walaupun nggak pernah main gamenya? Ya mungkin bisa sharing pendapat di komen di bawah, dan ya makasih udah untuk dengerin, dan kalau ada yang suka video ini mungkin bisa kasih like atau subscribe ke channel kita karena itu bakal ngebantu banget. Dan dari kita mungkin sekian dulu dan sampai ketemu lagi next time. Bye bye. Muah.